catch 'em all. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama channelnya saya di seputar informasi tutorial juga bisnis rumahan. Baik, tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, yang belum subscribe di subscribe dulu ya, dan ditekan tombol loncengnya. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi buat kalian. Yang pertama, gimana caranya untuk mendapatkan kartu prakerja. Dan yang kedua, manfaat dan kegunaan kartu prakerja. Dan yang ketiga, ada bocoran tentang soal tes prakerja yang saya akan sajikan buat kalian semua, teman-teman. Oke, nah buat kalian semua yang tidak ingin mendengarkan basa-basi, pengen langsung melihat cara mendaftarnya, bisa Anda skip ke menit 10.37 ya, teman-teman. Oke, dan buat kalian juga yang ingin melihat bocoran tentang soal prakerja ini, Anda bisa langsung aja skip ke menit 19-18 ya, teman-teman. Nah, tapi buat kalian semua yang ingin tidak menyesal ya, karena buang-buang waktu saja untuk mendapatkan kartu prakerja ini, sebaiknya Anda dengarkan dari awal sampai akhir supaya penjelasannya lebih real, akurat ya, dan mudah dimengerti. Dan tidak menyesal di akhir waktunya, teman-teman ya. Dan kartu prakerja ini adalah bentuk dari janji pemenangan Bapak Presiden Joko Widodo. Dikala menang, dia akan memberikan kartu prakerja ya, teman-teman. Program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja seperti ini. Kartu prakerja akan kita luncurkan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, untuk skilling, untuk reskilling, dan untuk upskilling. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja, bagi yang berstatus. Rencana kartu pekerja akan mulai dibagikan pada awal bulan ini. Pembagian kartu pekerja ini dipercepat akibat dampak dari corona COVID-19 yang membuat buruh di PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah. Mengatasi situasi tersebut, pemerintah telah menaikkan anggaran kartu prakerja dari semula sebesar 10 triliun menjadi 20 triliun. Kartu prakerja ini akan difokuskan pada pekerja yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan akibat wabah corona COVID-19. Jumlah yang diperkirakan untuk menerima kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang, dengan rincian akan dialokasikan kepada 164.000 orang per minggu. Sektor swasta yang bekerjasama dengan program kartu prakerja diantaranya Tokopedia, Skill Academy, By Ruang Guru, Gitu, Academy, Hijik. Mau belajar apa? Bukalapak, OVO, link aja. Calon penerima kartu prakerja dapat menerima insentif gaji sebesar 1 juta per bulan selama kurang lebih 4 bulan. Dan menerima bantuan uang sebesar 3.550.000 sebagai biaya pelatihan dan insentif. Jumlah tersebut terdiri dari bantuan pelatihan sebesar 1 juta dan insentif setelah pelatihan 600.000 per bulannya. Insentif ini akan diberikan selama kurun waktu selama 4 bulan. Dana ini akan ditransfer dalam 3 tahap. Setelah kalian memiliki kartu prakerja, kalian bisa memilih jenis pelatihan yang diminati. Selanjutnya harus mengikuti pelatihan hingga selesai. Setelah selesai, pemilik kartu prakerja akan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendaftaran tahap awal ini dibuka sejak Sabtu 11 bulan 4 sampai Kamis 16 bulan 4 pukul 16 WIB. Di tahap ini pemerintah memberikan kuota bagi 164.000 masyarakat untuk mendaftar di program Kartu Prakerja. Kedepannya penerapan Kartu Prakerja akan dibagikan per gelombang yang dibuka setiap 1 pekan perhitungan hari ini. Tahap kedua akan jatuh hari Kamis 16 bulan 4 setelah pukul 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, hari Sabtu, kami akan mengumumkan pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja melalui situs resmi program Kartu Prakerja. Malam ini saya didampingi oleh Wakil Ketua Komite Prakerja, Bapak Muldoko, kemudian juga didampingi oleh Ibu Menaker, Ibu Ida Fauzia, Pak Menperin, Pak Agus Gumiwang, beserta seluruh direksi BMO, Bu Deni dan teman-temannya. Program Kartu Prakerja ini dapat diakses melalui situs www.prakerja.go.id secara online atau secara daring, dan pendaftaran akan terbuka selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Mereka yang bisa memanfaatkan Kartu Prakerja ini adalah warga negara Indonesia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah atau yang sedang belum mendapat kerja bisa melakukan pendaftaran. Kami juga mengajak para pekerja yang dirumahkan atau kehilangan. Oke, sekarang kita berlanjut manfaat dan kegunaan Kartu Prakerja ya teman-teman. Banyak banget orang yang gagal melamar pekerjaan cuman hanya kurang berpengalaman. Kan nggak sedikit perusahaan yang kita ingin lamar tetapi mereka meminta uang administrasi untuk terlebih dahulu. Nah, kita ingin punya duit, Pak, bukan ingin buang-buang duit. Nah, sekarang kembali lagi ke Kartu Prakerja ya teman-teman. Nah, apakah berguna dengan cara ini Kartu Prakerja ini? Nah, diantaranya adalah Kartu Prakerja ini untuk pelatihan kita. Pelatihan tentang tes-tes yang akan untuk melamar pekerjaan. Nah, di bidang apa yang kalian ingin geluti, maka di situ Anda akan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, tapi di sisi lain banyak yang beredar di sosial media bahwa anggaran 3,5 juta itu untuk menggaji pengangguran. Nah, itu salah besar teman-teman. Anggaran 3.550 itu adalah yang 1 juta untuk biaya pelatihan. Nah, uang 1 juta ini adalah untuk membeli paket ya teman-teman. Nah, paket prakerja ya teman-teman. Jadi di situ banyak banget pilihan buat kita membeli secara gratis ya, karena kita sudah dikasih insentif untuk membeli paket tersebut. Nah, biaya pelatihan ini adalah 1 juta. Bantuan ini juga dapat kadaluarsa dalam waktu 30 hari sejak diterima dan wajib digunakan dalam tahun anggaran berjalan ya teman-teman. Dan insentif pelatihan yang besarnya untuk anggaran tahun 2020 adalah 600 per bulan, dan itu pun tidak tahu apakah itu masuk uang saku atau tidak karena ya belum berjalan teman-teman. Dan insentif survei kepekerjaan yang besarnya untuk anggaran tahun 2020 adalah 50 per survei, akan ada 3 survei. Adapun syarat untuk mendapatkan adalah telah menyelesaikan pelatihan. 2. Dalam hal penerimaan kartu pekerja, mengikuti lebih dari 1 pelatihan. Insentif pelatihan hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama, tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya. Telah memberikan ulasan tahapan lembaga pelatihan.
dan telah memberikan penilaian lembaga pelatihan. Insentif ini juga bisa didapat jika telah menjadi pemegang kartu prakerja yang sah dan telah menyelesaikan pelatihan. Insentif akan diberikan dengan cara ditransfer ke rekening bank atau e-wallet yang bisa digunakan untuk apapun. Nah, oke, langsung aja kita ke cara daftar kartu prakerjanya ya teman-teman. Oke, baik, langsung aja teman-teman menuju ke Google atau Google Chrome ya. Klik www.prakerja.go.id ya. Dan lalu klik daftar sekarang. Dan setelah muncul, masukkan email kalian yang terdaftar ya. Lalu buat password dan konfirmasi password. Lalu langsung aja klik daftar ya teman-teman. Link verifikasi telah dikirim ke email Anda. Segera cek email dan verifikasi emailnya teman-teman. Nah, setelah masuk lewat email, lalu verifikasi sekarang ya teman-teman untuk verifikasinya. Nah, setelah diklik seperti ini, nah jika teman-teman mengalami seperti halnya seperti saya ya, halaman tidak tersedia, biarkan saja, nanti akan ada notifikasi lewat SMS. Nah, SMS-nya seperti ini ya. IMEI handphone perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Nah, jadi ini artinya udah terverifikasi otomatis ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buka lagi www.prakerja.co.id, langsung aja login ya teman-teman, karena kita udah terdaftar. Nah, di bagian ini kita ada verifikasi KTP, ada data diri, dan juga nomor handphone ya teman-teman. Nah, langsung aja di sini masukkan nomor KTP Anda sesuai yang terdaftar pada Dinas Kependudukan. Lalu masukkan tanggal lahir teman-teman ya.
di sini kita isikan alamat sesuai KTP, nomor provinsi ya, terus kabupaten ini diisi teman-teman, pokoknya dilengkapi semua ya. Nah, langsung aja masukkan kartu identitas teman-teman, jadi foto saja, disesuaikan ya pokoknya teman-teman, biar pas gitu. Nah, di bagian ini selfie teman-teman menggunakan kartu identitas teman-teman ya, jadi dipoto teman-teman bersama kartu identitasnya. Oke, baik teman-teman, ini dia contoh soalnya lah seperti ini. Soal pertama, harga gula pasir tahun 2014, Juli 9.500, Agustus 10.000, September 10.500, Oktober 12.000. Simpulkan isi tabel tersebut adalah murah sekali. A, B, C, dan D saja ya. Jadi pilih menurut teman-teman mana yang paling benar.
Ini soal kedua, teman-teman. Berapa setuju, tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, ini soal ketiga, teman-teman. Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Lanjut ke soal keempat, teman-teman. Soal kelima, seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder, rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Oke, lanjut teman-teman ke soal yang keenam. Seberapa setuju tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya pikirkan, saya tidak akan teruskan. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, netral, sangat tidak setuju. Oke, berlanjut ke soal ketujuh. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja kumulatif dalam sehari? Boleh ada jeda ya, teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini teman-teman, seberapa punya waktu teman-teman untuk meluangkan pelatihan online mengikuti Kartu Prakerja tersebut ya? Oke, kita berlanjut ke soal 8. Seberapa setuju tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder, rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Oke, berlanjut ke soal 9. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Oke, berlanjut ke soal 11. Diagram di bawah ini menunjukkan data kendaraan yang mengisi bahan bakar di SPBU Angkasa. Pertanyaanlah, jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar terbanyak terjadi di tahun. Oke, kita berlanjut ke soal 12. Ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut. Freddy akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Freddy berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? Nah, di pertanyaan berikutnya saya saranin teman-teman mendownload aplikasi kalkulator seperti ini ya, teman-teman. Baik, lanjut ke soal 13 ya. Ali meminjam uang ke perusahaan leasing PTA untuk membeli motor seharga Rp 12 juta. Ali telah mencicil sebanyak 20 bulan. Ada sisa 4 bulan yang belum dibayar. Berapa jumlah yang dicicil oleh Ali jika perusahaan leasing tidak memberikan bunga terhadap pinjamannya? Oke, lanjut ke soal 14. Soal 14 seperti ini ya, teman-teman. Oke, lanjut ke soal 15.